40% itu kalau kami lihat itu belum terkoneksi oleh internet. Kami akan terus berupaya dan dengan sungguh-sungguh agar akses internet bisa terakses dengan baik dan masuk kepada seluruh yang ada di Kabupaten Purworejo. Kami juga memetakan SD yang ada dan belum terakses internet, namun di kepala desa itu kantor desa itu bisa terakses internet. Nantinya akan kita koordinasikan masing-masing kepala desa agar bisa berbagi kuota internetnya ditambah, kemudian dibagi dengan SD. Nah, nanti tentang pembayarannya, seperti kita ketahui, BOS bisa untuk membayar akses kuota internet. Dan nantinya ketika ada MOU ataupun perjanjian kerja di masing-masing desa, nantinya bisa menularkan atau istilahnya menembak itu sehingga SD bisa mengakses internet baik. Kemudian Bapak serta Ibu, bahwa di tengah pandemi COVID, kita betul-betul tidak hanya kita, namun seluruhnya. Dinas Pendidikan pun dipangkas 10 miliar lebih anggarannya untuk APBD Kabupaten Purworejo. Dan yang DAK sampai saat ini belum turun anggaran, masih menunggu kegiatan-kegiatan yang boleh atau tidak boleh dalam hal ini diselenggarakan oleh masing-masing kabupaten. Kita tunggu, memang pemerintah dalam hal ini memprioritaskan yaitu jaring pengaman sosial, juga untuk obat-obatan dan tenaga medis. Sebab jangan sampai pemerintah dalam hal ini melihat masyarakat kemudian berjatuhan karena terkena COVID-19. Harapan kita semua COVID-19 segera ditemukan vaksinnya dan kemudian dapat kita lalui dengan baik tanpa kemudian berimbas pada hal yang lebih besar lagi. Namun dalam hal ini semangat kita selaku tenaga pendidik harus tetap dijaga, harus tetap profesional dalam melaksanakan tugas serta kewajiban kita, tugas fungsi kita harus tetap dilaksanakan dengan kemampuan serta upaya-upaya optimalisasi kita, inovasi kita, mengajar maupun mendidik di tengah-tengah pandemi COVID ini. Terima kasih sekali kepada khususnya para kepala sekolah yang telah melaksanakan kegiatan mendidik di tengah-tengah pandemi COVID, dan karya-karyanya sudah kami baca, kami lihat, baik itu kalau sudah kami lihat, kalau melalui video juga kami lihat, itu bagus-bagus semua. Dan dalam hal ini cuma ada beberapa hal yang mungkin pada pembelajaran tentang upaya cara mencuci tangan yang baik dan benar, yaitu yang standar WHO itu kadang-kadang belum sampai ke siswa mencuci tangan itu dianggap seperti mencuci tangan biasa, tapi ada standar WHO yang perlu juga para peserta didik itu pahami. Dan saya sendiri Bapak serta Ibu, dari pagi saya tadi membuka untuk telekonferensi melalui dinas, kemudian saya membuka pembelajaran ataupun diklat daring melalui IT di SD Rotaman. Tadi ada hadir ada K3S, kemudian Korwil Cambide, dan diikuti oleh luar biasa, ada 100 peserta lebih. Kemudian ketika saya sudah mampu, tapi waktu tidak memungkinkan kalau sampai jam 1 saya harusnya di kantor, saya masih di Purworejo, sehingga ternyata internet itu memudahkan kita semua. Dimanapun kita berada, kita tetap, walaupun mungkin ada yang dalam perjalanan memakai mobil atau kendaraan, komunikasi itu tidak mungkin terputus sepanjang sinyal itu ada. Terima kasih kepada Bapak serta Ibu Kepala Sekolah yang telah berupaya di tengah-tengah keterbatasan dan serba darurat adanya pandemi COVID-19 ini, telah menunjukkan dharma bakti, kemudian loyalitas, serta upaya-upaya secara optimalisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku tenaga pendidik. Dan
Terima kasih telah melaksanakan kegiatan ini dan nantinya akan disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas maupun Bu Kabid SD. Ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan. Dan nantinya ke depan kita akan lebih sering lagi memakai jaringan internet ini melalui jaringan telekonferensi ini nantinya, sehingga akan lebih memudahkan Bapak serta Ibu, tidak perlu meninggalkan tempat, tidak perlu selain meninggalkan tempat juga menghabiskan dalam perjalanan, sehingga tidak praktis. Makanya kalau saya anggap melalui jaringan telekonferensi ini lebih efektif dan lebih praktis, efektif, efisien, dan praktis. Saya kira demikian Bapak serta Ibu. Terima kasih, selamat mengikuti telekonferensi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, dan harapan kami minimal ini dapat menjawab beberapa hal yang selama ini Bapak serta Ibu Kepala Sekolah yang belum menjadi satu pemahaman, satu kerangka berpola pikir, sehingga nantinya menjadi satu kerangka pola pikir serta menjadi pemahaman bersama, acuan bersama bagaimana cara nilai dalam kenaikan kelas, kelulusan seorang peserta didik maupun PPDB nantinya yang akan kita laksanakan, yaitu betul-betul secara online dan berbasis zonasi. Demikian, terima kasih dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka telekonferensi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo dengan para kepala sekolah di Kawedanan Kutoarjo dan Purwodadi serta diikuti oleh para pengawas dan Korwil Bidik, kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti penjelasan dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Yang terhormat Bapak Wiono Roto SE MPD. Waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami bisa bergabung di dalam telekonferensi pada siang hari ini dengan Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, khususnya mengenai perubahan Permendikbud terkait pelaksanaan dana BOS. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasannya Permendikbud nomor 8 tahun 2020 ini ada perubahan yang dikeluarkan pada tanggal 9 April 2020, yaitu dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Permendikbud nomor 19 tahun 2020 ini mengatur beberapa hal, diantaranya 3 hal yang prinsip. Yang pertama adalah penggunaan dana BOS yang pada saat kemarin itu diperbincangkan apakah boleh digunakan untuk pembelian pulsa, pembelian paket data maupun yang lain. Sekarang sudah terjawab dengan Permendikbud ini, yaitu bahwasanya dana BOS boleh dan bisa digunakan untuk pembelian pulsa serta paket data yang digunakan kepada para pendidik dan para siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pemberian honor yang pada Permendikbud nomor 8 tahun 2020, di sana dibatasi maksimal 50%. Dengan adanya perubahan Permendikbud nomor 19 tahun 2020 ini, di sana dinyatakan bahwasannya pemberian honor tersebut
tidak lagi dibatasi. Sehingga Bapak Ibu bisa leluasa menggunakan dana tersebut khususnya dalam rangka penanganan COVID-19 tahun 2020 ini. Yang berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga bahwasannya di dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2020 ini juga merubah terkait dengan pemberian honor yang diberikan kepada wiyata bakti atau tenaga honorer atau non-ASN. Yang pada Permendikbud nomor 8 tahun 2020 disampaikan bahwasanya dana BOS bisa diberikan kepada tenaga non-ASN dengan persyaratan salah satu diantaranya adalah beliau harus mempunyai NUPTK. Namun sekarang di dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2020 ini prasyarat harus memiliki NUPTK sudah dihapus. Namun demikian dana BOS bisa diberikan kepada tenaga pendidik non-ANS, non-ASN maksud kami dengan tetap memenuhi persyaratan yang lainnya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan perubahan Permendikbud nomor 19 tahun 2020 ini. Bila mana nanti ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, nanti ada waktunya untuk diskusi. Saya kira itu dari kami, waktu kami kembalikan kepada Bu Kabid. Dipersilakan, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Olahraga Kabupaten Purworejo. Bapak Ibu Ketua Gugus yang kami hormati, selanjutnya akan kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan yang pertama, kelulusan peserta didik. Bahwa sesuai dengan Permendikbud nomor 43 tahun 2019, pada pasal 6 disebutkan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah A. menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua atau B. memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Dan yang C. mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Yang kemudian pada huruf C ini tidak berlaku lagi karena terbitnya Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Sehingga untuk kelulusan peserta didik sebagaimana yang disebutkan oleh pada Permendikbud 43 itu, kelulusan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah, berlaku ketentuan kelulusan sekolah dasar atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal. Yang selanjutnya tentang kenaikan kelas untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5. Sesuai dengan SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. B. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapor, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Yang C. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar siswa yang bermakna dan tidak perlu
mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Jadi Bapak dan Ibu, untuk kenaikan kelas maupun kelulusan karena memang kondisi darurat dengan adanya COVID-19, sehingga untuk kenaikan kelas maupun kelulusan adalah seperti yang tadi kami sampaikan. Adapun beberapa tanggal yang ataupun jadwal yang perlu kita sikapi atau kita cermati, bahwa untuk nanti pengumuman kelulusan itu tanggal 13 Juni 2020. Kemudian untuk kenaikan kelas, pembagian rapor, itu tanggal 20 Juni 2020. Kemudian libur sekolah akhir tahun 2019-2020 itu mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 11 Juli 2020. Kemudian nanti untuk awal tahun pelajaran 2020-2021 dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Nah, tentunya di antara jeda libur sekolah itu nanti ada kegiatan penerimaan peserta didik baru. Nah, ini yang berkaitan dengan kita, tentu PPDB baik untuk kelas 6 yang akan melanjutkan ke SMP ataupun PPDB untuk kelas 1 sekolah dasar. Bapak dan Ibu, bahwa untuk kepentingan PPDB ke SMP bagi kelas 6, bahwa nanti PPDB itu dilakukan secara online. Dan yang menjadi bahan pertimbangan adalah nilai rapor dari kelas 4, 5, dan 6. Maka pada kesempatan ini kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, tolong cek sekali lagi pada operator masing-masing apakah semua siswa kelas 6 sudah upload nilai dari kelas 4, 5, dan 6. Ditambah juga dengan titik koordinat tempat tinggal siswa. Nanti titik koordinat juga harus diupload di Dapodik. Ini kegunaannya adalah nanti untuk penentuan zonasi. Jadi jarak dari tempat tinggal ke sekolah nanti pasti akan muncul, sehingga tolong dicermati, mengingatkan titik koordinat adalah rumah siswa, bukan SD. Tapi sekali lagi adalah titik koordinat rumah tempat tinggal siswa kelas 6. Kemudian jadwal untuk PPDB SMP itu kapan? Tunggu saja, surat edaran sedang proses, segera akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak dan Ibu, untuk PPDB kelas 1 tahun pelajaran 2020-2021, ini petunjuk teknisnya juga sedang dalam proses. Namun demikian yang senantiasa menjadi acuan untuk kita, karena pada saat ini memang kita harus sesuai dengan protokol penanganan COVID agar tidak terjadi penularan yang bertambah. Sehingga nanti SD memang belum online. Namun demikian pihak sekolah nanti agar bisa mengakomodir pelaksanaan PPDB ini dengan lancar, namun demikian tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19. Di antaranya mekanismenya adalah 1, orang tua siswa atau calon peserta didik datang ke satuan pendidikan untuk mengambil formulir pendaftaran dengan cara sekolah mengatur menjaga jarak, physical distancing, kemudian mengatur waktu, kemudian juga mempersiapkan berbagai alat atau mungkin tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan sebagainya untuk disiapkan. Yang kedua, orang tua kemudian menyerahkan kembali formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap beserta dokumen lampirannya. Bisa juga nanti pengembaliannya melalui WA dengan bentuk file PDF ke WA panitia sekolah.
Yang berikutnya, panitia PPDB sekolah memasukkan data calon peserta didik ke dalam aplikasi. Yang berikutnya, panitia mengumumkan hasil seleksi melalui papan pengumuman di satuan pendidikan ataupun melalui WA grup PPDB. Pendaftaran ulang dilakukan secara langsung ke satuan pendidikan oleh orang tua siswa, tentunya dengan membawa dokumen asli yang dipersyaratkan. Yang paling penting Bapak dan Ibu, untuk PPDB tingkat sekolah dasar tidak ada seleksi baca tulis hitung. Yang menjadi acuan adalah usia, kemudian jarak tempat tinggal. Usia 7 tahun ini wajib diterima. Kemudian untuk usia 6 tahun bisa diterima. Dan kalau ada formasi yang belum terpenuhi, karena satu kelas kan 28 siswa, di mana ada formasi yang belum terpenuhi, boleh usia calon peserta didik kelas 1 itu minimal berusia 5 tahun 6 bulan. Dan tentunya juga disertai dengan surat keterangan dari ahli psikolog yang menerangkan bahwa anak tersebut siap untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar. Nah, Bapak dan Ibu, nanti pelaksanaan PPDB sekolah dasar itu dimulai tanggal 18 sampai dengan 15 sampai dengan 18 Juni. Kemudian nanti pengumuman tanggal 19 Juni 2020. Demikian Bapak dan Ibu, sekitar kegiatan kelas 6, kenaikan kelas, kegiatan akhir tahun, dan sepintas tentang PPDB. Demikian Bapak dan Ibu, untuk itu barangkali nanti dari materi yang sudah disampaikan baik dari Pak Sekdin, Pak Kadinas maupun kami, ada tanggapan, akan kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama, kami berikan kesempatan kepada teman-teman kepala sekolah yang ada di Kecamatan Kuto Arjo. Silahkan Kuto Arjo masuk bila ada yang ingin menanggapi. Silahkan Kuto Arjo. Halo Kutarjo, ada yang menanggapi? Sudah? Oke, Kutarjo. Ada yang akan menanggapi, Mbak Erna? Ya, Kutarjo silakan. J. Oke, Bu Yani. Ya. Oke. Oke, terima kasih dari Kuto Arjo, Pak Sekdin, menanyakan tentang peraturan BOS yang menyebutkan diperbolehkan untuk membeli kuota pulsa internet, baik untuk siswa, guru, maupun ASN. Ditanyakan apakah ada batas maksimalnya. Monggo Pak Sekdin. Oke, terima kasih Ibu ya. Gini, jadi terkait dengan pembelian pulsa, paket data, termasuk untuk layanan pendidikan secara daring berbayar, itu semua kebijakan diserahkan kepada kepala sekolah masing-masing. Karena yang apa jumlah dana yang ada kepala sekolah masing-masing. Hanya saja kami berpesan bahwasanya terkait dengan pembelian pulsa maupun paket data yang diberikan kepada siswa atau peserta didik, itu Bapak Ibu harus hati-hati.
jangan sampai menimbulkan suatu kecemburuan di antara para siswa. Sehingga ini perlu sesuatu hal yang hati-hati sekali terkait dengan pembelian pulsa paket data. Tapi besarannya semuanya diserahkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya, karena yang tahu persis kebutuhannya adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya. Terima kasih. Begitu ya Ibu, jawaban untuk bagaimana pulsa dan paket data yang dibutuhkan. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Kecamatan Grabak. Monggo silahkan Grabak masuk. Dapat dari Gugus Jenderal Urip Sumoharjo, Bu. Ya, silahkan Grabak. Di sini berkenaan dengan tadi peraturan BOS bisa untuk membeli pulsa, dan di sini berarti kita harus membuat perubahan anggaran. Berkenaan dengan itu kita harus membuat anggaran perubahan. Bu. Itu kami jawab Bapak Ibu. Jadi setiap ada perubahan penggunaan dana yang ada di sekolah, baik itu dipakai untuk pulsa, paket data maupun yang lain, secara otomatis Bapak Ibu harus merubah perubahan anggaran yang ada di sekolah. Itu sudah otomatis, sehingga secara keseluruhan apa yang dikeluarkan oleh para kepala sekolah nanti akan tercantum di dalam anggaran atau rencana APBS yang dibuat oleh masing-masing sekolah. Demikian Ibu, terima kasih. Ada yang tanyakan lagi? Cukup J, kita lanjutkan kesempatan berikutnya untuk teman-teman yang ada di Kecamatan Butuh. Silakan Butuh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang BOS yang bisa untuk membeli pulsa. Nah, bukti kwitansi untuk pembayaran atau SPJ-nya itu apa? Terima kasih. Untuk pembelian pulsa, sebenarnya bukan pulsa saja, semua pengeluaran yang dilakukan oleh kepala sekolah, maka harus ada data dukung atau buktinya. Nah, terkait dengan pembelian pulsa, mestinya itu juga ada buktinya. Baik itu pembelian secara langsung melalui HP maupun tidak langsung atau beli di Indomaret atau Alfamaret misalnya, itu secara otomatis ada buktinya. Kalau Bapak Ibu membeli melalui transfer, secara otomatis Bapak Ibu tinggal screenshot saja sebagai bukti atau data dukung pembelian. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan ke timur untuk Kecamatan Ngombol. Silahkan Ngombol masuk. Silahkan untuk Ngombol. Halo. Halo. Untuk Silakan. yang kami tanyakan, PA 1 sampai 5. Halo. PAT atau PAK? PAT. Akhir tahun. PAT. Oh iya. Untuk PAT yang sifatnya kemudian mengumpulkan siswa,
itu sudah tidak diperbolehkan. Sehingga kalau misalkan akan memberikan tugas, silakan juga lewat daring. Jadi secara kemudian PAT itu diserahkan kepada para ibu guru. Pak Roso? Ya, Oke. Yang lain saya kira itu mewakili sudah. Yang berikutnya ke timur ada dari Kecamatan Purwodadi. Silakan Purwodadi masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak. Dari Purwodadi ini Oke. menanyakan tentang titik koordinat. Karena ada sebagian sekolah yang siswanya berada di pondok. Anak-anak itu biasanya setelah selesai SD ada yang melanjutkan di luar Kabupaten Purworejo dan ada yang melanjutkan di situ. Nah, untuk kepentingan ini, Dapodik ini, apakah kita ambil, kami ambil dari mereka berada di pondok, ataukah rumahnya jauh karena ada yang di luar Jawa, ada yang di Bumen, mohon pencerahan. Oke, sementara untuk aturan yang kami gunakan, titik koordinat siswa adalah berdasarkan tempat tinggal sesuai KK. Jadi misalnya ada yang di pondok dan sebagainya, itu tetap untuk menjadi titik koordinatnya adalah KK-nya ada di daerah mana. Rumah tempat tinggal. Iya. Oke. Agak susah Itu ini Pak. kan Ibu. Agak susah Ya. karena ada yang di luar Jawa ya. Luar Jawa. Ada yang di luar Ya. Jawa, nanti biasanya pindahnya di Jogja, ada yang di Surabaya, ada yang di Wonosobo, ada yang di Bumen. Saya kira Wonosobo juga masih bisa terjangkau. Indonesia masih terjangkau Pak, internet saja dari Amerika kok. Bisa ya, Pak. Yang kedua Sepanjang tentang aturan tadi Ya. Bu untuk PPDB Iya. dan mungkin materi rapat ini bisa di print out sampaikan pada lewat konten masing-masing. Terima kasih Bu ya dari tadi. Siap Pak, nanti kita buatkan download ataupun share lewat Korwil Cambidik. Iya. Selanjutnya kesempatan berikutnya untuk teman-teman yang ada di Kecamatan Bagelen. Silakan teman-teman dari Bagelen masuk. Oke, silakan. Sudah melambaikan tangan. Langsung dari Bagelen. Tidak cukup. Cukup. Sudah jelas. Oh cukup, Bagelen cukup. Oke. 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 Silakan, Bagelen. Bagelen, silakan Bagelen. Sudah, Bu. Sudah cukup. Oke, sip. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kepala Dinas, yang kami hormati Pak Sekretaris Dinas, yang kami hormati Bapak Ibu Korwil Cambidik, Bapak-bapak pengawas, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya. Ini materi yang terakhir tambahan dari Pak Sekdin sebelum kami akhiri. Monggo Pak Sekdin, waktu kami aturkan. Bapak Ibu yang kami hormati, telekonferensi ini kan baru kita mulai, sehingga untuk ke depan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas nanti akan berlanjut. Untuk itu saya sangat berharap kepada Bapak Ibu etika terkait dengan telekonferensi itu harus kita sepakati betul dan kita lakukan betul.
Yang pertama, tolong Bapak Ibu siapkan perangkat yang memadai. Artinya, sinyal dan kuota harus disiapkan dengan baik dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, telekonferensi yang kita lakukan seperti ini sangat rentan terhadap suara di sekitar kita. Sehingga bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk bicara, maka tolong mikrofonnya harus di-mute dulu. Artinya harus dimatikan dulu. Sehingga yang berbicara biar masuk di tempat kami dengan baik, tanpa adanya suara-suara yang bising di sekitar kita semuanya. Yang berikutnya, di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada, tolong setelah materi disampaikan, baru ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Dan yang keempat, sekali lagi, dana BOS bisa digunakan untuk beberapa kegiatan termasuk penambahan pulsa atau paket data dalam kegiatan daring ini dalam rangka pencegahan COVID-19. Saya kira itu Bapak Ibu tambahan dari kami. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Terima kasih Bapak Sekretaris Dinas, tambahan materinya yang tentunya akan menjadi semangat kita pada Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi kita yang ketiga untuk Ekskawadanan Kuto Arjo dan Purwodadi, alhamdulillah sudah berjalan lancar dan terima kasih sekali atas dukungan dan kerjasamanya. Selamat bekerja, salam sehat selalu, tetap jaga jarak, physical distancing, jangan lupa harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Salam sehat, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.